Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas IPAS fenomena sosial tentang pelecehan seksual. Nama saya Zahra Yusan. Saya Clarissa Devina. Saya Ratu Sabasabaria. Saya Halumatus Cedia. Saya Zahra Yusan Salsabila ingin menjelaskan pendahuluan tentang kekerasan seksual. Secara filosofi, anak diartikan sebagai generasi muda yang akan menjadikan potensi dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Dalam kehidupannya, anak berhak dan dapat mengasah pelayanan, kemampuan, dan kehidupan sosialnya. Seharusnya pada masa pertumbuhan anak ini mereka mendapatkan hak untuk perlindungan dari berbagai pihak dalam hidupnya. Dalam hal ini, keluarga harus mengajarkan fungsi dan peran semestinya. Hak perlindungan anak ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 yang membantu tentang perlindungan anak. Tertera pada pasal 1 ayat 2 bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dari hak-hak yang dimilikinya agar dapat menjalankan kehidupan dan menjalankan proses tumbuh kembang serta dapat berpartisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya. Kekerasan seksual pada anak menurut ECPAT yaitu End Child Prostitution in Asia Tourism diartikan sebagai hubungan atau interaksi yang dilakukan seorang anak dengan seorang dewasa seperti saudara kandung maupun saudara asing, maupun orang tua, di mana kondisi ini melakukan sebagai pemuas kebutuhan seksual pelaku itu sendiri. Perbuatan seksual ini cenderung dengan paksaan, ancaman, suap, dan tipuan yang dilakukan oleh pelaku pada anak. Beberapa alasan muncul ketika anak mendapatkan kekerasan seksual dalam hidupnya. Alasan-alasan tersebut seperti yang pertama, ada ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan nafsu seksualnya. Yang kedua, ada kurangnya program edukasi seksual pada anak. Yang ketiga, ada akibat dendam yang dirasakan pelaku terhadap korban atau salah satu keluarga korban, sehingga pelaku melampiaskan dengan cara melakukan kekerasan seksual pada anak tersebut. Saya Halumatus Cedia ingin menjelaskan hasil dan pembahasan dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara paksa untuk memenuhi kepuasan seksualnya dengan cara yang tidak wajar. Beberapa tindakan seksual yang tidak wajar dilakukan oleh anak yang dapat disebut juga kekerasan seksual. 1. Memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual. 2. Memperlihatkan pornografi berupa video foto pada anak. 3. Sengaja melakukan aktivitas seksual di depan anak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab kekerasan seksual. Yang pertama, perubahan hormon oleh pelaku. Yang kedua, kelainan seksual. Yang ketiga, perubahan gaya hidup. Yang keempat, sosial budaya yang mempengaruhi. Yang kelima, minimnya pengetahuan edukasi masyarakat tentang seksual. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak seperti faktor budaya, patriarki, konflik antar budaya, faktor internal yang dimiliki pelaku, tingkat kontrol masyarakat yang rendah. Saya Clarissa Devina akan menjelaskan dampak kekerasan seksual. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan cenderung lebih tertutup karena ancaman yang diberikan oleh pelaku. Anak akan merasa malu untuk menceritakan hal tersebut dan menganggap yang terjadi pada dirinya adalah kesalahan yang dirinya perbuat. Yang pertama yaitu dampak psikologis. Anak akan cenderung depresi, fobia, dan mengalami kecurigaan pada orang lain dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua yaitu dampak fisik. Ketika seorang anak mengalami kekerasan seksual, anak akan mengalami keterlambatan pada pertumbuhan otak dan mengalami kerusakan internal. Yang ketiga yaitu dampak sosial. Banyak sekali masyarakat yang tabu terhadap kekerasan seksual. Seringkali masyarakat Indonesia memberikan sebuah label pada korban bahwa mereka sengaja memakai pakaian yang terbuka dan mengundang nafsu para pelaku. Bahkan nyatanya korban yang memakai pakaian tertutup sekalipun berhijab masih menjadi korban kekerasan seksual. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan solusi dan kesimpulan dari kekerasan sosial.
Solusi terhadap kekerasan seksual yang pertama, memberikan edukasi seksual terhadap anak dari dini agar tidak menjadi pelaku maupun korban. Yang kedua, pantau lingkungan sekitar anak. Yang ketiga, membangun komunikasi terbuka antara anak dan orang tua. Yang keempat, bersikap tegas dan mampu bilang tidak pada hal yang tidak senonoh. Kesimpulan dari kekerasan seksual, kekerasan yang dilakukan pada anak merupakan tindakan kriminal. Laki-laki ataupun perempuan seringkali menjadi korban. Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dapat dipidana paling lama 12 tahun atau pidana dengan paling banyak 300 juta. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang kasus pelecehan yang dialami oleh mahasiswa Semarang yang dipaksa oleh dosen untuk berhubungan badan. Salah seorang mahasiswi kampus swasta di kota Semarang menjadi korban pelecehan oleh dosennya sendiri. Dia dipaksa oleh dosennya untuk berhubungan badan sejak setahun terakhir. Korban mengenal pelaku saat semester 3. Pelaku kemudian kerap mengirim pesan ke korban, mengajak jalan, nonton dan merayunya dengan barang-barang mewah. Awalnya korban menolak ajakan pelaku, namun pelaku selalu melakukan bujuk rayu kepada korban. Namun saat pacaran, korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual antara tahun 2020 hingga 2021. Saat itu korban diancam akan mendapatkan nilai jelek jika tidak mau menuruti permintaan pelaku. Ia terus dipaksa untuk memuaskan nafsu bejat pelaku. Korban pun menyadari dan ingin keluar dari hubungan gelap tersebut. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke kampus dan pelaku dicopot serta dikeluarkan dari kampus tempat ia mengajar. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.